Ini adalah gambar kasarnya. Lalu ini adalah one line diagram untuk saklarnya, dan kita lanjut ke penjelasan wiring diagram. Oke, di sini saya akan menjelaskan instalasi dari melalui diagram wiring dengan menggunakan alat ada kawah meter, MCB2, kontaktor, dan kitek, dan kotak-kontak, saklar tunggal, saklar tukar. Saklar tukar di sini ada 4, 1, 2, 3, 4, dan saklar silang 1. Yang menggunakan lampunya ada 3. Nah, sebelum itu kami di sini menggunakan kabel NDA dengan warna hitam, biru, dan hijau. Warna hitam kami jadikan sebagai fasa, dan biru kami jadikan menjadi kabel netral, dan warna hijau kami jadikan menjadi kabel grounding. Nah, di sini ada kawah meter. Kawah meter di sini fasa yang warna hitam ini kami keluarkan untuk ke arah MCB. MCB di sini ada 2, yaitu 1 dan 2. Nah, setelah kami keluarkan, di sini ada fasanya. Di sini kami jumper ke MCB 2 untuk outputnya ke arah kotak-kotak. Ya. Nah, untuk warna birunya, nah sama kami keluarkan ke arah kontaktor di A2. Jadi harus dikeluarkan dan masuk ke input ke kontaktor, dan kami jumper ke kotak-kontak. Ya, kontak. Nah, dari MCB setelah di jumper dari MCB ini kita masukkan ke T1 pada kontaktor. Nah, T1 kontaktor. Nah, T1-nya ini sebelum masuk ke T1 kami jumper lagi untuk ke in pada kiteknya. Setelah itu, out-nya dari kiteknya kita masukkan lagi ke A1 pada kontaktor. Nah, di kontaktor ini kami berikan netral lagi dari kawah meter di sini. Nah, untuk itu keluaran dari output dari kontaktor di A1 kami arahkan untuk kebutuhan saklar semuanya. Nah, di sini yang pertama ada saklar tunggal. Jadi pada saat kami keluarkan dari T1 kontaktornya, kami masukkan ke saklar inputnya itu ada di warna merah, dan outputnya langsung ke arah lampu. Nah, selanjutnya kami berikan lagi fasa, kami ambil lagi kabel dan sambungkan fasanya ke arah saklar tukar. Di sini saklar tukar ada 3 di sini, warna putih, merah, dan putih lagi. Jadi pada saat inputnya kita menggunakan warna merah. Jadi sambungan fasanya yang dari T1 keluaran kontaktor kami sambung kabel dan masuk ke input warna merah saklar tukar. Jadi tinggal sambungin saja, yang atas nyambung ke atas, yang bawah nyambung ke bawah. Nah, untuk keluarannya ini keluaran fasanya warna merah ini, outputnya kita langsung arahkan ke lampu. Nah, selanjutnya fasanya tadi, sambungan kabel tadi dari yang T1 ini, keluaran T1 kontaktor, sambung kabel dari sini untuk mengarah ke saklar silang ini. Jadi pertama kita sambungkan dulu ke arah saklar tukar dengan input warna merah, pin warna merah ini, baru keluarannya ke saklar silang yang nomor 1. Nah, di sini saklar silang ini ada 4 ya, 4, jadi 4 titik. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di sini untuk gunaan saklar silang ini kita harus menyilang ya. Jadi setelah masuk fasanya ke pin warna merah ini, keluarannya berwarna putih atas dan bawah, kita masukkan ke 1 dan 3. Nah, jadi pada saat keluaran ke arah 1, input 1, kita silang ke nomor 4, dan yang di bawah ini untuk ke arah input nomor 3 kita silang ke nomor 2. Lalu kita tinggal sambungkan ke arah, setelah output ini masukkan ke input ke saklar tukar yang warna putih atas ini, dan begitu juga sama dengan yang nomor 4 ke putih di bawah ini. Jadi outputnya
ke warna merah. Warna merah ini output untuk langsung mengarah ke lampu. Nah, di sini kabel netral yang warna biru ini dari lampu, 3 lampu ini kita ambil dari netral, dari arus balik netral kWh meter. Jadi kan di sini tadi kan kWh meter langsung ke kontaktor netral yang ada di A2. Jadi pas sebelum disambungkan, kita ambil kabelnya di sini, kita sambung kabelnya di sini langsung mengarah ke lampu, 3 lampu ini netral. Nah, selanjutnya setelah dari A2 kita sambung ke netral yang ada pada kitek. Jadi, nah untuk groundingnya yang ada pada kontak-kontak langsung mengarah dari kWh meter, langsung diambil ke kWh meter untuk mengarah ke kontak-kontak. Nah, sudah selesai di sini. Setelah dari penjelasan diagram wiring tersebut, kami langsung lanjut untuk praktek instalasinya. Oke teman-teman, di sini adalah cara untuk memasangkan kabel kepada saklar ya teman-teman. Jadi tinggal ditekan saja tombol putih atau merahnya itu, lalu masukkan kabel dan tinggal dilepas. Nah oke, lanjut. Habis itu ini cara untuk memasang fitting lampu ya. Jadi kita harus mengupas dulu kabelnya, lalu setelah dikupas kita bentukkan sesuai dengan ukuran dari baut dari fitting lampunya. Lalu tinggal kita kendorkan sedikit bautnya, lalu kita masukkan kabel yang sudah dibengkokkan tadi dan kita kencangkan. Oke, segitu saja. A few moments later. Nah, di sini kita sudah sampai di tahap finishing sebelum tes beban, teman-teman. Nah, di sini kami melakukan tes beban. Di sini kami dari kWh meter ke kontaktor. Kita mengecek apakah rangkaiannya yang kita buat sudah berjalan dengan baik, tidak ada short ataupun salah sambungan. Oke, dari sini sudah terlihat semuanya udah oke dan baik-baik saja ya teman-teman. Oke, yuk. Halo semuanya, baik, jadi inilah kami perkenalkan, saya Igede Budianyana dan saya Kade Satrian Kara, saya Ardian Saya Laude. Baik, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau memperkenalkan alat yang kami buat, yaitu tentang instalasi listrik rumah tinggal, atau bisa kita juga instalasi hotel ya. Baik, untuk saja kita akan mulai penjelasan dari awal, yaitu dari Satria, yang dimulai dari penjelasan untuk kWh meternya. Kade Satrian Kara, jadi kita akan mulai dari menghidupkan kWh meternya teman-teman. Di sini ada cok roll, tapi sebelum itu kita koneksikan dulu ya. Merah itu di pas atau standar kulit sekarang itu warna hitam, dan ini biru untuk negatif. Kita colokkan saja. Habis itu kita harus memakai sebuah test pen untuk mengecek apakah pas dan negatifnya sudah benar. Oke, ini terbalik ya teman-teman ya. Ini cuma warna hijau dan ini ada warna merahnya berapi. Oke, berarti kita balik colokannya. Kalau kedek dibalik. Oke, cek sekarang. Oke, ini sudah benar pas dan minnya. Oke, langsung saja kita ke kWh. Jadi kamera ke kWh. Sebelum kita menyeting kWh meter, kita harus membuka tutupnya terlebih dahulu. Jadi untuk menyetingnya itu pertama kita setting dulu tanggal dan juga waktunya ya. Cara menyetingnya itu tinggal klik di sini, lalu ditahan sampai keluar tulisan RTC. Setelah keluar tulisan RTC, kita lepas dan ini bakal masuk ke bagian tanggal ya, atau date. Biasa di sini kasih huruf D. Nah, langsung di sini ada tahun 2026, ada ini bulan keempat dan tanggal 15. Kebetulan ini sudah tersetting sesuai dengan hari ini. Nah, ini sudah setting kebetulan. Nah, jadi untuk menggeser nomornya ini kita harus memencetnya atas dan bawah bersamaan ya teman-teman ya. Jadi dia akan tergeser ke kanan terus. Nah, untuk menyeting waktunya itu tinggal kita lanjutin aja terus sampai lewat sini, dan ini akan berubah menjadi jam.
Ini kita sesuaikan jamnya dengan jam saat ini. Jam berapa, Jun? 11.19. 11.19 ya. Oke, karena ini udah sesuai, jadi untuk mengefikskannya kita langsung pencet tombol bawah ini selama 3 detik. Tekan dan tahan 3 detik sampai muncul tulisan benar. Oke, kalau sudah benar kita lepas. Kita tunggu. Nah, lalu untuk melihat ini tuh batas daya maksimumnya itu berapa, kita pindah ke angka 7 di sebelah sini ya teman-teman ya. Nah, di sini terlihat angka 900. Berarti ini 900 watt untuk batas daya maksimumnya. Gitu teman-teman. Oke, jadi untuk mengkomplitkannya atau sedang ngefixin untuk nge-onin KWH meternya, kita harus menekan ini dan tahan sampai keluar tulisan clear time ya teman-teman ya. Setelah keluar tulisan clear time kita lepas dan itu akan bunyi cetek. Itu berarti sudah on. Setelah kita memilih clear time, kita akan diberikan waktu sekitar 3 menit untuk kembali menutup KWH meter agar tidak reset. Jika tidak kita tutup, maka kita harus meng-clear time kembali KWH meternya dalam 3 menit agar KWH meternya bisa mengalirkan listrik kembali. Nah, ini MCB ini akan terhubung ke kontak-kontak. Sini, kamera ke bawah. Nah, dia akan terhubung di sini. Nah, mana tes pennya tadi ya? Jadi kontak-kontak tadi kita cek di sini. Ini negatifnya. Apakah sudah ada api? Kita lihat di sini. Belum hidup saat. Oh ya, belum hidup MCB-nya teman-teman. Shit man. Oke, nah ini sudah hidup ya. Sudah ada warna merah. Berarti ada pas ya teman-teman. Ulang. Mana itu warna merahnya? Ini enggak? Ke dalam. Nah, nih. Ini ada merah-merah ya teman-teman ya. Ini perbandingan sama warna sebelahnya. Oke. Ini negatif. Ini sudah hidup. Nah, sekarang kita masuk ke kontaktor. Fungsinya kontaktor di sini itu adalah sebagai penyambung dari listrik PLN langsung untuk menghidupkan lampu-lampu di sini ya. Nah, kalau misalkan kalau misalkan langsung dari saklar kita gini, dia tidak akan mampu untuk menghidupkan lampu-lampunya ini teman-teman. Jadi itu fungsi kontaktor di sini ya. Oke teman-teman, kita hidupkan kiteknya pakai ini. Kita masukkan di sini. Oke, maka kontaktor di sini akan menarik. Di sini kontaktor akan tertarik di sini. Berarti menandakan ini L1-nya nyambung ke T1-nya. Oke, begitu dari penjelasan kontaktor. Dan dari kontaktor akan masuk ke sini. Dari T1 akan nyalur ke sini ke kabel ini. Lanjut ke pas pertama ini ya. Nah, ini berarti menyambung karena ada merah. Oke, itu dia penjelasan dari KWH 3 komponen ini dan juga kontak-kontaknya juga. Selanjutnya untuk saklar akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang saklar tunggal dan tukar. Bisa lihat di sini. Di sini ada saklar tunggal, di sini ada saklar tukar. Nah, harus dari saklar tunggal ini pasanya yang berwarna hitam. Jadi pada saat pasang masuk dan dikeluarkan mengarah ke lampu. Dan juga yang berwarna biru ini adalah netralnya. Jika saya tekan, dia akan hidup karena fasanya terbuka. Oke. Nah, lanjut fase selanjutnya itu di saklar tukar. Nah, saya lihat di sini, ini ada 2. Anggaplah seandainya ini di ruangan A, di ruangan B. Jika saya hidupkan dan di ruangan B, jika saya matikan, bisa kita matikan. Nah, jadi pada saat fase masuk, di sini ada inputnya, ada input. Nah, outputnya kita arahkan dulu ke arah yang di ruangan B. Lalu dari output langsung ke input untuk ke lampu. Nah, cukup segitu saja yang bisa saya terangkan dari saklar tunggal saklar tukarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh rekan Arjun. Perkenalkan, nama saya Budi. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis saklar yang ketiga yang kami rangkai untuk pada kali ini. Baik, untuk langsung ke sini. Jadi ini adalah suatu saklar intermediate atau bisa dikatakan rangkaian saklar silang. Jadi kita di sini itu ada menggunakan 3 saklar. Jadi saklar yang pertama yaitu ini adalah saklar tukar yang kita pakai.
Setelah itu yang saklar tengah-tengah ini kita memakai saklar intermediate atau saklar silang. Selanjutnya kita kembali menggunakan saklar tukar. Jadi untuk cara kerja dari rangkaian saklar silang ini adalah kita anggap saja ketiga saklar ini berada di tempat yang berbeda dan menggunakan satu lampu, di mana ketika saklar satu kita on kan, di sini juga on. Habis itu ketika saklar satu di off kan, kita bisa mengoff-kannya juga. Selanjutnya juga begitu, saklar 2 juga begitu, dan selanjutnya saklar yang ketiga juga itu. Nah, fungsi dari rangkaian ini adalah ketika kita berada di ruangan yang berbeda, kita bisa mematikan dan menyalakan lampu yang sama menggunakan 3 saklar atau bahkan lebih. Baik, segitu aja penjelasan dari saya untuk jenis saklar yang ketiga yang kita buat pada kali ini. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada Satria. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari kelompok kami, yaitu rangkaian untuk saklar tunggal, saklar tukar, dan juga saklar intermediate atau di hotel. Dari KW meter sampai kita ke saklar terakhir, itu sudah. Jika ada penjelasan yang kurang dipahami atau dimengerti, kami mohon maaf teman-temannya. Komen di bawah ya, kalau tidak mengerti komen di bawah. Kalau tidak mengerti silakan komen di bawah teman-teman. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok Mangga. Kami pamit undur diri. Thank you.